Conference Room Syariah Investment. Oke, 5. Standby. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Selamat datang kembali di Virtual Conference Room Syariah Investment Week 2020. Sesaat lagi kita akan memulai sesi kedua dari rangkaian seminar dan talk show Syariah Investment Week 2020. Sore ini kita akan mengangkat tema Value Investing di Saham Syariah bersama investor handal serta perencana keuangan yang juga merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Diharapkan dengan mengikuti seminar ini, peserta dapat paham terkait value investing dan dapat mengetahui bagaimana memilih saham syariah yang tepat. Dalam setiap rangkaian seminar dan talk show SIW 2020, peserta bisa melakukan donasi dengan men-scan QR Code yang akan muncul saat sesi seminar dan talk show dimulai. Donasi tersebut akan ditampung oleh kitabisa.com dan akan disalurkan kepada pedagang kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, seminar ini akan dibawakan oleh Ketua Komunitas Investor Saham Pemula, Mas Tri Putra Analdo. Seminar sore ini akan berlangsung kurang lebih 90 menit, termasuk sesi tanya-jawab. Dan bagi 5 penanya terpilih akan mendapatkan dompet digital senilai Rp100.000. Baik, langsung saja kita panggilkan moderator sore ini, Mas Tri Putra Analdo. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Masya Allah, ini kita semangat banget ya, udah nggak sabar banget pengen mendengarkan langsung seminar yang sangat menarik kali ini. Bagaimana harapan Mas Tri mengenai seminar yang sebentar lagi akan kita dengarkan? Beberapa bulan belakang ini banyak bermunculan artikel, riset dan lain-lain itu mengenai value investing ini. Apakah masih relevan untuk kondisi saat ini? Apa enggak lagi nih? Apalagi ini tema yang dibawa adalah syariah value investing. Jujur sih saya baru dengar juga nih syariah value investing. Mungkin saya juga bakalan dapat banyak insight di sini. Masya Allah, maka kita nggak sabar banget sama-sama ya Mas. Kalau gitu, kita persilakan kepada Mas untuk mengambil alih acara dan memulai sesi seminar Value Investing. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman investor maupun calon investor di seluruh Indonesia. Selamat datang di rangkaian acara Syariah Investment Week 2020. Tahun lalu kita ketemu offline ya, tahun ini ya mau nggak mau pada saat pandemi kita harus beralih ke online dulu deh. Semoga tahun depan kita udah bisa offline lagi, jadi bisa ketemu langsung.
Dan terima kasih juga bagi tim IDEC Islamic, Panitia Syariah Investment Week, dan semua pihak yang terlibat telah mengadakan acara yang sungguh luar biasa ini sekali. Kita apresiasi, terima kasih banyak, dan terima kasih juga sudah mengundang saya, memberikan kesempatan sebagai moderator. Sore ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu Syariah Value Investing. Seperti yang sudah saya sempat sampaikan tadi, bahwasanya value investing ini sempat menjadi perbincangan juga di tahun 2020 ini, karena keefektifannya itu agak sedikit dipertanyakan ya. Apakah value investing ini masih relevan untuk saat ini, atau apakah sudah berevolusi kah, atau bagaimana? Nanti kita coba tanya pada expert-expert kita yang sudah berpengalaman dan marah melintang terkhusus di pasar modal. Hari ini kita ada dua pembicara. Yang pertama itu Bapak Erman Sumirat. Beliau ini Master of Business Banking and Finance di Monash University Australia. Certified Investment Banking juga. Nah, ini salah satu cita-cita saya juga nih Pak, jadi investment bank Pak. Mantap. Semoga saya bisa nyusul Pak Erman nih. Amin. Risk profesional, securities analyst, juga sebagai analis surat-surat berharga. Beliau juga mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran dan MBA di ITB. Mantap. Pernah bekerja juga di EY, Ernst & Young, Accenture, dan Anderson Consulting. Selain mengajar juga mempunyai perubahan dan sebagai investor saham dengan aliran fundamental, perpaduan value dan growth investing. Nah, mungkin ini solusi. Nanti bakalan value investing mungkin digabungin sama growth investing ya Pak ya. Yeah. Nah, pembicara kita kedua ada Bapak Muhammad Teguh. Nah, Pak Teguh ini merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. S2-nya itu di UI, Universitas Islam Negeri Jakarta, program studi Magister Ekonomi Islam. Certified ini juga banyak nih, sebagai Certified Financial Planner, Associate Estate Planning, Practitioner, AEPP, Qualified Wealth Planner, izin dari OJK sebagai ahli pasar modal syariah, kompetensi pengawas syariah dari lembaga sertifikasi profesi LSP, DSN, MUI. Sekarang beliau profesi dan jabatan beliau yang pertama itu ada anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dari Januari sampai sekarang. Selanjutnya juga sebagai Independent Financial Planner. Nah, ini Financial Planner sempat agak heboh nih kemarin ini Pak. Iya. Juga sebagai Estate Planning Specialist dan Islamic Finance Specialist. Selanjutnya juga sebagai Financial Expert di salah satu financial teknologi yaitu Halovina. Sebagai Ketua Anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Manajer Investasi di Indonesia 2009 sampai sekarang. Dan juga sebagai Syariah Advisor untuk beberapa perusahaan di Indonesia dari Januari sampai sekarang. Ini kedua pembicara kita ini udah sangat-sangat berpengalaman sekali. Dan saya udah mulai agak jiper nih bertemu dengan dua orang pembicara yang luar biasa ini teman-teman. Oke, kita masuk ke tema yang pertama, subtema yang pertama. Jadi kita bakal membahas pembicara pertama kita itu Bapak Erman Sumirat. Tadi udah sempat kita jelasin. Jadi Pak Erman di sini bakalan menjelaskan yang pertama itu bagaimana konsep syariah value investing dalam berinvestasi syariah. Dan juga mungkin bakal memberikan beberapa contoh melakukan pemilihan saham syariah dengan metode syariah value investing. Kepada waktu dan tempat kita persilakan kepada Pak Erman. Silakan Pak. Oke, Mas Aldo, terima kasih banyak ya. Mungkin saya kalau disebut Bapak ketuaan ya. Nah, karena saya dari Bandung mungkin bilangnya Kang aja kan. Ya, Kang aja atau Erman gitu ya. Kakang. Baru dia mau panggil Kakak Erman. Siap. Kakang, boleh Kakang. Silakan Kakang Erman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya ini Mas Aldo ya selaku moderator. Terus sahabat saya nih, ya Pak Teguh ini dari tahun lalu kita satu ini juga Pak di 2019 ya. Waktu itu pembicaranya ada 4 gitu ya. Jadi ada Pak Lukas, saya, kemudian Pak Teguh sama Pak Rudianto gitu ya yang berbicara mengenai reksadana. Nah, ini temanya kali ini sangat spesifik ya, syariah value investing gitu. Mudah-mudahan konsepnya bisa masuk karena sebenarnya tadinya saya menerapkannya itu value investing saja gitu ya, tapi belakangan mungkin kita harus mengenal juga gimana syariah value investing itu bisa diterapkan juga gitu ya. Jadi
kenalin tadi saya namanya Herman Sumirat ya, teman-teman bisa follow di Instagram gitu ya. Nanti kita bisa bicara-bicara story ya, saling tukar informasi. Saya juga suka sharing knowledge gitu ya di online gitu di IG gitu ya. Nanti boleh di DM atau sebagainya. Saya ini banyak bergaul nih Pak. Ini saya sobatnya Pak Lokeng Hong gitu ya. Jadi dulu saya bukan value investor gitu ya. Tapi semenjak 5 tahun ini saya cukup intens sama yang namanya Pak Lokeng Hong ya. Kebetulan dia Warren Buffett Indonesia gitu ya. Dan sering beliau itu kalau punya dividen itu diantaranya beli dividennya itu apa, dapat dividen misalkan dari Petrosi. Nah, kemudian itu beli rumah ya, beli villa, rumah besar di Bandung gitu ya. Nah, itu melibatkan saya gitu ya. Jadi saya suka mengantar beliau gitu ya, melihat rumah-rumah gitu ya, karena beliau itu ada rumah di Puncak gitu ya, di Jakarta, di Bandung, wah banyak gitu dari dividen itu ya. Jadi beliau memang hartanya itu cukup besar gitu ya, triliunan rupiah. Nah, belakangan yang paling jadi topik itu membicarakan ini akuisisi saham BMTR gitu ya, Global Mediacom gitu ya. Saya dalam posisi yang sangat kecil gitu ya, mungkin uang saya lebih banyak ke CPO gitu ya, terus belakangan ini Antam gitu ya, kemudian apa sektor konstruksi gitu. Tapi kalau Palo itu sebagian besar uangnya ada juga di BMTR ya, selain perusahaan-perusahaan lain yang ya kita nggak bisa terlalu disclose gitu ya, tapi beliau itu menerapkan value investor gitu. Jadi saya udah berkunjung Pak ke rumahnya gitu ya, seharian gitu ya, melihat ini beliau ini betul-betul value investor nggak gitu. Saya pengen banyak belajar juga dari beliau gitu ya. Nah, beliau menitipkan buku ya yang kemudian saya baca gitu ya, misalkan buku tentang laporan keuangan gitu ya, Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statement. Ini bukunya sudah banyak, e-booknya ada Warren Buffett Accounting. Nah, kalau Bible-nya apa, kitabnya yang paling utama itu harus membaca di Intelligent Investor gitu ya, dari Benjamin Graham, ada juga Security Analysis, Benjamin Graham sama David Dodd. Nah, buku-buku lain mungkin ada ya dari Peter Lynch, Seth Klarman ya, itu yang berbicara mengenai margin of safety, beating Wall Street ya. Kemudian banyak buku-buku lain yang berhubungan dari value investing. Value investing ini sebenarnya bergerak secara baik ya kalau kita lihat dari murid-muridnya Ben Graham ya, itu selain yang terkenalnya Warren Buffett, itu ada Walter Schloss, Bill Ruens, Charlie Munger, Rick Guerin, Stan Parmeter. Ini Kang Aldo return-nya lumayan ya. Jadi mereka bisa mengalahkan indeks. Jadi marketnya mungkin sekitar, nanti ada datanya di sini. Nah, market ini di S&P dari tahun 65 sampai tahun 2014 itu sekitar 9,8% return-nya gitu ya. Nah, Berkshire Hathaway ini yang diterapkan oleh Warren Buffett itu superior return-nya bisa 21,7. Jadi artinya 11,8% di atas S&P 500 gitu ya. Nah, kalau kita lihat Warren Buffett juga ini menerapkan compounding effect gitu ya. Jadi sabarnya itu lama gitu ya. Mungkin Pak Lokeng Hong belajar juga dari Warren Buffett ya. Warren Buffett itu udah dari umur belasan sampai sekarang umur 9 tahun, 90 tahun gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ini sangat lama gitu ya. Jangka waktunya itu hampir 7 dekade gitu, 70 tahun investasi di bidang saham gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau lagi bullish, nah Warren Buffett itu mengcashkan dulu duitnya, parkir dulu, mungkin beli obligasi gitu ya. Nah, nanti kalau marketnya lagi bearish, belanja lagi gitu. Sama kayak Pak Lokeng Hong ya. Kemarin Pak Lokeng Hong 2019 juga banyak di reksadana pendapatan tetap. Nanti begitu ketemu perusahaan yang murah, nah dihajar ya, masuk lagi ke dalam saham gitu ya. Jadi tiki taka antara fixed income securities gitu ya dengan kemasan RDPT supaya bunganya murah gitu. Pajaknya murah. Jadi RDPT dikemas dengan reksadana gitu ya. Nah, itu uang diparkir dulu di situ sampai nanti menemukan perusahaan yang murah. Jadi konsepnya bisa digabung ya antara pendanaan tetap dengan saham ya. Kalau di syariah mungkin nanti kita beli sukuk gitu ya. Sukuk lagi parkir, nah nanti ketemu barang murah yang under value terus kita beli sahamnya. Jadi kalau kita lihat Berkshire Hathaway ini return-nya cukup baik ya, cukup besar. Nah, ini kisah terkaya orang Indonesia juga. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman calon investor dan investor ya yang khususnya bergerak di bidang syariah. Ini kita lihat orang nomor satu ya, kisah dari Michael dan Budi Hartono lewat Dwi Muria, andalan Investama gitu ya, yang di tahun 2000 itu dengan modal sekitar 3,45 triliun itu membeli saham BCA gitu ya. Jadi BCA itu sekarang mungkin mereka dengan Dwi Muria itu punya 55% ya, 54,95% something gitu ya. Dan kita lihat ini BCA hari ini juga naik gitu ya, dan kekayaan Michael dan Budi Hartono itu sebenarnya sangat besar gitu ya, dengan holding period ya, anggap aja dia invest di 2000 terus sekarang 2020 gitu ya, ini udah 20 tahun berjalan ya, seiring dengan grafik gitu ya, walaupun kemarin ada Covid.
Nah, kekayaan mereka ini sangat besar gitu ya, dan pesan dari bos Jarum ini ya di Bisnis Indonesia yang saya quote, hampir 99% kekayaan Taipan berasal dari saham. Ya itu mungkin yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita gitu ya. Kalau kita pengen lebih wealth, lebih sejahtera, ya saham is the best choice gitu ya. Nah, saya mungkin langsung ya ke aliran value investingnya ini secara Buffettology. Jadi Warren Buffett itu terinspirasi sama dosennya di Columbia Business School, namanya Benjamin Graham gitu ya. Nah, Ben Graham itu terkenal dengan konseptor yang menemukan dari konsep margin of safety. Jadi kita hitung dulu berapa intrinsic value satu saham, bisa pakai discounted cash flow, bisa pakai relative valuation. Nah, kalau harga fundamentalnya lebih tinggi daripada harga pasarnya, itu kita disarankan beli sahamnya gitu ya. Jadi margin of safety-nya itu harus setinggi mungkin ya. Mungkin ini ada konsep cigar bat gitu ya. Jadi Pak Keng Hong itu kalau ketemu PBV 0,1 kayak Indika gitu ya, PBV 0,3 dengan PER 3 kayak BMTR. Nah itu diambil aja gitu sahamnya ya, nggak ragu-ragu gitu. Yang penting dulu historisnya dia perusahaannya itu pernah cuan gitu ya, pernah laba. Jadi pernah mencetak laba yang cukup besar gitu ya. Tapi belakangan Warren Buffett ini dipengaruhi oleh Charlie Munger, Mas Aldo ya. Jadi punya evolusi ya. Ketika dia bikin Berkshire Hathaway, dia ketemu Charlie Munger. Nah Charlie Munger pesan ya, jangan cuma ngelihat PER sama PBV gitu ya, tapi perlu juga ngelihat bahwa perusahaan itu harus punya sustainable competitive advantage gitu ya. Jadi harus punya daya saing ya, di mana perusahaan itu wonderful company gitu ya. Jadi wonderful company itu adalah satu perusahaan, misalkan apa ya, kayak Sido Muncul gitu ya, yang labanya itu selalu naik gitu, earning per share-nya selalu naik, terus economic mode-nya juga cukup kuat gitu ya, kuku Bima sama tolak angin. Nah itu karena saya punya juga ya, walaupun harganya mahal, tapi nggak apa-apa, mirip dengan Warren Buffett beli saham Apple gitu ya. Jadi PBV-nya udah nggak satu lagi, PBV-nya tinggi gitu. Tapi yang dinilai adalah kinerja manajemen, prospek, growth gitu ya. Kemudian EPS-nya naik. Nah, tapi tetap ada value investing-nya, beli di saat murah gitu ya. Jadi kalau kemarin Warren Buffett beli misalkan perusahaan Jepang gitu ya, kemudian Dominion gitu. Nah, itu ketika terjadi pandemi gitu ya. Jadi otomatis harganya ketika jatuh gitu ya. Sama ketika kita misalkan mengakuisisi Antam gitu ya, atau Simpe ya, CPO. Nah, itu dipastikan harganya itu misalkan ketika terjadi krisis di Maret atau April. Nah, jangan beli di harga yang tinggi. Jadi digabung gitu ya. Value investing itu kan mencari saham yang murah, tapi dipastikan kinerja perusahaannya nanti ke depan bagus atau mengalami turnaround strategi. Nah, belakangan ada juga Phil Vischer, ini yang punya buku juga ya, Common Stock and Uncommon Profit gitu. Jadi ada konsep scuttlebutt, Pak, bahwa saham itu kalau ketemu perusahaannya bagus, itu harus disimpan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi jangan trading, jangan spekulasi kata Ben Graham ya. Tapi kalau kita bisa niatnya itu investasi minimal 3 bulan. Kenapa minimal 3 bulan? Karena ngelihat quarter per quarternya. Kalau ada kebaikan quarternya membagus gitu ya, kayak Antam gitu quarternya bagus. Nah ini kita hakul yakin ya, Bismillah, udah saya invest. Yang penting saya tahu tren kedepannya tuh ada isu apa, misalkan kendaraan listrik gitu ya, electricity vehicle, kedepannya green energy, itu yang nanti akan didevelop oleh pemerintah yang dinamakan apa, industri baterai gitu ya. Jadi kita lihat prospeknya kalau bagus gitu ya, terus ada perusahaan main di biodiesel gitu, kalau bagus terus kita belinya murah, ya kita simpan dalam jangka waktu yang cukup lama, itu namanya scuttlebutt gitu ya. Tapi be careful dengan perusahaan-perusahaan yang cyclical, Pak, yang kayak komoditas ya, misalkan batu bara gitu, karena kalau kayak gitu kan nggak bisa kita pegang 20 tahun ya, mungkin kita siklusnya itu hanya setahun, 3 tahun, nah jadi lebih pendek lagi. Tapi untuk consumer good gitu ya, atau misalkan pegang saham apa, finance ya, macam BRI Syariah, nah itu kita bisa agak lama, karena memang banking dengan consumer relatif lebih defensif daripada perusahaan batubara atau CPO yang lebih cyclical. Jadi pesannya adalah melihat bisnis model, manajemennya harus terpercaya, ada competitive advantage, dengan valuasinya itu atraktif gitu ya. Kalau Pak Keng Hong itu ada 5 tips gitu ya. Jadi lihat manajemen, lihat prospek, lihat pertumbuhan, kinerja keuangannya bagus, kemudian dipastikan PER dengan PBV-nya kalau bisa rendah. Tapi mungkin di zaman nanti recovery ya, ketika zamannya lagi naik, semua pada naik, recovery di saat booming pertumbuhan ekonomi, mungkin kita agak susah menemukan saham-saham value investing, Mas Aldo ya gitu ya. Jadi value investing itu kadang-kadang tidak bekerja ketika ekonomi itu lagi maju gitu. Karena ketika ekonomi maju, perusahaan-perusahaan juga PER sama PBV-nya pasti mahal gitu ya. Sehingga kita sulit menemukan perusahaan-perusahaan yang under value gitu. Tapi ketika krisis seperti kemarin di bulan Maret, bulan April, itu mendadak ya, perusahaan konstruksi, perumahan gitu ya, kemudian kawasan industri, batu bara, kemudian apalagi mining ya, banyak consumer gitu ya, tiba-tiba itu jatuh kan harganya ya, sehingga kita menemukan PER dan PBV di bawah rata-ratanya gitu ya. Ini contohnya misalkan dari Stockbit ya.
Saya tidak terlalu banyak punya BMTR, ini disclaimer on ya. Cuma ini gimana caranya menghitung intrinsic value ya. Jadi kalau di Stockbit itu nanti ada valuation tool ya. Jadi kita lihat EPS-nya berapa, nanti dikali dengan rata-rata PER gitu ya. Nah, itu nanti dapat target price. Jadi misalkan target price-nya itu 645. Nah, saat ini current price-nya BMTR itu katakanlah 238. Ini data-data beberapa hari lalu. Jadi margin of safety-nya 171%. Nah, ini masuk ke dalam konsep value investing gitu ya, ala Benjamin Graham ya, karena ininya lebih rendah ya, si current price-nya, harga pasarnya jauh di bawah target price-nya gitu ya. Jadi intrinsic value-nya jauh lebih besar daripada current price-nya. Nah, kalau kayak Palo gitu dia berani ambil gitu ya, karena BMTR ini mungkin punya MNCN ya, MNCN ini bagus gitu, terus ada IPTV gitu ya. Nah, tapi kita perlu lihat juga BEHIT ya, terus ada masalah repo, jual beli saham gitu ya, penggadaian saham. Nah, itu adalah faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan gitu ya. Tapi kalau di dalam ilmu ortodok ya, kata Benjamin Graham ya, kalau murah PBV-nya 0,3, 0,1 ya beli aja, karena satu saat mungkin perusahaannya akan naik lagi harganya gitu ya. Jadi value price itu nanti dalam jangka panjang akan mengikuti value-nya. Tapi ini sekali lagi adalah bentuk value investing yang paling ortodok gitu ya. Nah, yang modernnya tadi yang dikemas dengan adanya modes gitu ya, adanya competitive advantage gitu ya, adanya long term period. Jadi kita perlu melihat juga what is inside the business gitu ya. Karena kita membeli saham itu adalah membeli bisnis dari perusahaan. Nah, ini model dari saya sendiri ya. Maaf, ini pakai gambar Star Wars gitu ya, supaya milenial agak suka gitu ya. Jadi kalau saya lihat, ini harus ada konektivitas ya antara manajer BOD gitu ya. BOD itu sebagai otaknya, kemudian kaki dan tangan itu karyawan gitu ya. Nah, nanti dalamannya itu tubuh kita gitu ya. Jadi tubuh kita itu adalah dalamannya gitu. Dimana kita lihat balance sheet itu adalah jantung dari perusahaan gitu ya. Paru-paru itu sebagai informasi, kemudian cash flow itu sebagai darah, profit loss statement itu sebagai tingkat produktivitas, kemudian berapa dibayar dividen, berapa laba ditahan itu sebagai tingkat pencernaannya gitu ya. Jadi dalam mengelola perusahaan ya, sebelum beli saham kita harus tahu dulu bagaimana kita itu sebagai investor tahu bagaimana perusahaan itu dikelola. Nah, kalau mau tahu pengelolaan perusahaan, kita harus tahu dulu perusahaan itu sebagai kayak tubuh gitu ya. Kepalanya itu seperti apa, manajemennya, kemudian fungsi jantungnya, paru-parunya, pencernaannya, reproduksinya itu seperti apa. Jadi ini nanti ada interconnectivity-nya gitu ya, di mana sebagai seorang fundamentalis, kita harus rajin membaca laporan keuangan gitu ya, membaca catatan laporan keuangan, menghadiri public expose gitu ya, melihat pengumuman di bursa, di IDX itu ada idx.co.id, kita lihat ya, seberapa besar misalkan Pak Haritanu ini masih ngejual saham atau mulai buyback gitu ya. Nanti ada kaitannya sama pemilihan apakah kita mau banyak investasi di BMTR misalkan atau tidak, seperti Palo Keng Hong gitu ya. Jadi itu perlu kita lihat juga aspek kualitatifnya. Kalau perlu kita site visit gitu ya. Sekarang banyak grup-grup yang connect gitu ya. Beberapa grup itu connect misalkan mengundang direktur SIDO, mengundang direktur IRA gitu ya dan sebagainya gitu ya untuk datang. Nah, mereka bercerita, itu merupakan informasi yang bagus buat kita. Ya, setelah itu PSAK, kita lihat PSAK 71 mengenai PSAK 71 mengenai kecukupan modal, PSAK 72 mengenai PSAK 72 itu mengenai pengakuan pendapatan ya, PSAK 73 mengenai pencatatan kewajiban. Nah, kita lihat nanti dampak-dampaknya ke perusahaan itu bagaimana gitu ya. Jangan sampai nanti terlihatnya value investing undervalued stock gitu ya, padahal ada perusahaan yang tiba-tiba kewajiban jangka panjangnya besar gitu ya, karena holdingnya menerapkan sewa properti untuk dia kelola gitu ya. Jadi dia mencatat kewajiban jangka panjang yang besar dari holding gitu ya. Kemudian at the same time dia harus bayar sewa gitu ya. Ini merupakan biaya tetap yang menjadikan beban gitu ya. Sehingga nanti ke depannya mungkin kalau salesnya turun, maka labanya akan tertekan gitu ya. Karena biayanya makin tinggi gitu ya. Jadi pendapatan, biaya, margin, laba, DER, earning per share itu adalah fokus kita. Ya, kita melihat technical itu volume dengan harga untuk mengkonfirmasi aja apakah ini saat yang tepat buat beli nggak, istilahnya serok bawah gitu ya, atau ya nyerok bawah gitu kan. Tapi tetap yang harus kita beli itu dilihat ya pendapatannya berapa, marginnya berapa, labanya berapa, DER-nya berapa, earning per share-nya berapa, cash flow-nya berapa gitu ya. Bagaimana keadaan aset, kewajiban, modal, biaya dan pendapatan serta aspek kualitatifnya. Nah, makanya kalau Mas Aldo sama teman-teman lihat ya RUPS Berkshire Hathaway di bulan April itu ada pesan Warren Buffett ya. Jadi Warren Buffett berpesan kita harus mengetahui accounting
ya, bahwa kita sebagai investor harus tahu tentang akuntansi. Nah, ini yang perlu, apalagi di Al-Baqarah ya, ayat 286 ya kalau nggak salah Pak Teguh ya. Jadi wahai orang yang beriman, tolong kalau ada transaksi itu dicatat. Dan ada 2 saksi yang melihat gitu ya. Nah, jadi pencatatan itu dari jurnal masuk ke buku besar, jadi laporan keuangan, itu kita harus tahu semua gitu ya. Jadi kalau saya sebagai investor, saya harus lihat dulu ya. Yang pertama saya lihat itu kata Warren Buffett, laba ditahannya perusahaan itu bertumbuh nggak? Jangan sampai ekuitasnya negatif gitu ya. Beberapa perusahaan ya mohon maaf kayak Bumi Resource gitu ya, beberapa perusahaan ada yang ekuitasnya negatif ya, sehingga kita jangan invest. Kita invest itu di perusahaan yang laba ditahannya positif. Dan nanti liability itu kalau bisa kecil, makanya di syariah kan ada ya, utang berbunga tidak boleh sampai melebihi 45% dari aset. Nah, itu bagus tuh prinsip syariah value investing. Ya, jadi si liability-nya jangan terlalu besar, laba ditahannya bertambah. Jadi asetnya itu tumbuh dari laba ditahan dan utang yang sedikit, utang berbunga yang sedikit. Ya, jadi makin syari kan, asetnya makin syari. Nah, kita harapkan asetnya itu nanti menciptakan revenue. Ya, jadi mencetak revenue gitu ya, dan nantinya ujung-ujungnya adalah net income dengan earning per share yang meningkat. Nah, itu sebagai engine kan. Nah, dari situ nanti ada pembayaran dividen, kita lihat ya berapa bayar dividennya. Tapi kalau laba ditahan lebih besar lagi ya. Laba ditahannya lebih besar lagi gitu ya. Nah, tapi kita jangan lupa ngecek cash flow. Ya, kalau bisa cash flow-nya itu yang lebih banyak dari kegiatan operasional. Jadi dia tidak terlalu banyak lagi investasi ya, financing-nya juga nggak terlalu banyak berhutang gitu ya. Nah, jadi operating cash flow-nya itu sehat ya. Jadi perusahaan yang sehat secara syariah value investing, kalau menurut saya laba ditahannya tumbuh, hutangnya tidak terlalu banyak, itu udah sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Asetnya juga itu produktif menciptakan revenue, revenue-nya juga berkembang menciptakan laba, labanya nanti sebagian dibagikan sebagai dividen, sebagian besarnya lagi jadi laba ditahan. Karena laba ditahan ini adalah sumber untuk menghidupi ekuitas. Nah, jadi ini jadi satu siklus. Pak Aldo ya, kalau diputer-puter ya, dan setiap tahunnya kita lihat di RTI ya, di RTI EPS-nya makin lama makin naik ya, kayak ya Sido gitu contohnya ya. Sido muncul, nah itu bagus gitu ya. Tinggal nanti kita serok bawahnya belinya ketika PER dan PBV-nya murah gitu. Kapan saat terjadinya? Ya ketika merah, ya ketika harga sahamnya merah atau ketika terjadi pandemi COVID. Nah itu berkah kan buat kita. Krisis itu weichi ya, bisa merupakan opportunity maupun bisa merupakan danger. Nah kita jangan cuma lihat danger-nya, tapi ini opportunity buat investasi. Dengan catatan perusahaan itu nanti earning per share-nya bisa naik terus, tumbuh, berkembang gitu ya. Jadi ini model yang dulu saya sketch ya, model saya sendiri gitu. Kalau di Benjamin Graham itu dikenalnya Mr. Value and Mr. Price. Jadi Mr. Value-nya kita lihat keadaan laporan keuangannya. Mr. Price-nya itu indikasi kalau harganya lagi jatuh dia kasih diskon gitu ya. Kita kalau lihat value-nya tinggi, perputarannya bagus ya sudah, kita beranikan untuk invest gitu ya. Jadi value investing itu gimana caranya melihat fundamental perusahaan gitu ya. Nah, ketika harga lagi jatuh memberikan PBV murah, kita langsung berani gitu ya, dengan catatan ya itu tadi kita lihat manajemennya, kinerja keuangannya, prospeknya gitu ya. Yang aspek-aspek kualitatifnya jangan dilupakan dulu juga sebagai evolusi dari value investing gitu. Jadi value investing itu sebenarnya mencari margin of safety ya. Oleh karena itu kita harus menghitung margin of safety-nya berapa, menghindari spekulasi, lebih banyak ke investasi, makanya butuh holding period gitu ya. Kalau menurut saya minimal 3 bulan, tunggu sampai quarter by quarter-nya itu membaik gitu ya. Jadi kita tunggu 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu ya. Tapi kalau tidak bagus ya sudah ya, kita akui saja bahwa kita salah investasi, kita switching ke saham yang lain. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira harga saham itu kenapa bisa jatuh ya? Mungkin karena faktor internal ya. Bisa jadi perusahaan itu tadinya tingkat hutangnya tinggi, atau ada indikator yang sakit, dia tidak liquid ya, atau perusahaan itu siklus ya, yang tadinya bagus tiba-tiba jadi turun karena terjadi turnaround ya. Jadi jatuh gitu ya, tapi nanti mau berbalik fase lagi. Contohnya perusahaan-perusahaan cyclical yang dipengaruhi oleh harga komoditas gitu ya. Nah, terus mungkin juga terjadi siklus bisnis atau persaingan ya. Nah, dari eksternalnya mungkin karena terjadi krisis ya, atau kita lihat trade war nih selama 2019 itu menurunkan beberapa harga saham. Jadi investasi saya juga 2019 kurang bagus karena trade war ini terus menurunkan harga saham dari saham-saham yang saya invest gitu ya. Tapi saya yakin value-nya satu saat akan membaik gitu ya. Contohnya BRIS gitu ya. Jujur BRIS itu tidak dibeli di bulan Maret gitu ya, tapi di 2019-2020 lah, di akhir Desember sama awal-awal Januari gitu ya, belinya juga agak tinggi ya. Mungkin sekitar 500 hampir ke 400, dan setelah itu dibanting ke bawah, tapi kita lihat ini value perusahaannya itu masih bagus ya. Apa yang terjadi kita ya cicil beli gitu ya. Kita cicil beli gitu sampai setelah itu ada kabar di Q2 itu membaik gitu ya, kinerja keuangannya, terus menjelang ke Q3 Pak Erick Thohir menjelaskan
bahwa BRIS dengan BNI Syariah dengan satu lagi itu BRI Syariah itu akan di merger gitu ya. Nah, setelah itu harganya melambung tinggi gitu ya. Maka itu yang menyebabkan kita punya cuan multi bagger itu Pak. Kalau value investor biasanya senangnya dengan cuan multi bagger gitu ya, yang bisa naik ya kayak BRIS itu bisa profit 400%, 500% gitu ya. Nah, itu kayak begitu 5 kali lipat, tapi waktu tunggunya nih cukup lama gitu ya, dan belum tentu setelah dibeli naik gitu ya. Bisa jadi setelah dibeli turun gitu ya. Kayak kasus di BRIS itu beli di 500, 400 turun ya di 300 gitu. Turun lagi gitu. Baru sekarang naik kan, loncat kodok sampai ke 1.200, 1.300, tapi saya udah sebagian besar dilepas ya, karena saya lihat ini udah agak over value. Nanti ada penjelasannya. Ya, jadi indikator pentingnya itu earning per share, ROE, DER, ya, PER, PBV. Nah, menebak nilai intrinsik itu kayak menebak usia, Pak Aldo ya. Jadi kalau kita lihat ini yang sebelah kiri ini umurnya berapa sih? Ya, mungkin ada yang bilang nih 8 tahun, ada yang bilang 10 tahun gitu. Nggak pasti ya. Kita ini cuma bisa menebak gitu. Tapi yang kita bisa tebak ya, mungkin yang kiri ini cucunya gitu ya, betul nggak? Yang sebelahnya ini mungkin neneknya, yang paling kanan ini ibunya gitu ya. Nah, yang paling kanan banget ini mungkin kalau nggak tantenya ini kakaknya gitu ya, kakaknya yang paling kiri. Nah, itu kan namanya menebak ya. Artinya value investor kalau sama Palo ya, Palo BMTR itu kira-kira berapa sih intrinsic value-nya? Nah, perhitungan saya sama beliau beda ya. Bisa jadi Palo itu pakai Graham formula, pakai misalkan EPS dikali PER gitu ya. Nah, kalau saya misalkan pakai discounted cash flow, pasti harganya berbeda gitu ya, berbeda-beda gitu ya, tapi paling nggak ada estimasi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini mungkin beberapa hal ya, kita bisa ngelihat apakah berani nggak invest di coal mine ya. Kalau yang syariah itu macam Adaro gitu ya, ITMG, CPO tuh ada juga yang syariah itu Simpe, mineral ya, Antam itu. Nah, nanti cek sama teman-teman ya, kira-kira syariah atau enggak. Oil, Elsa, nah itu gimana ya? Kira-kira value investor atau syariah memenuhi syariah atau enggak gitu ya. Kontraktor-kontraktor sekarang lagi banyak ya. Palo juga punya Petrosi gitu ya. Kita juga lihat ini mungkin ada Adikarya, Waskita, PTPP, ke depan ini gimana ya, mungkin rebound lagi, turn around lagi gitu ya. Terus ada ASI ya, Astra gitu. Saya nggak punya nih, ada yang punya, ada yang enggak gitu ya. Terus ada healthcare, konstruksi gitu. Jadi kita lihat sektor. Nah, jangan lupa syariah value investing itu melihat bisnis screening dulu. Jadi perjudian tidak boleh gitu ya, jasa keuangan nih jelas tidak boleh. Kita harus menghindari goror, maisir, nanti mungkin sama Pak Teguh lebih dijelaskan. Nah, tapi yang di financial screening ini penting ya. Jadi total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak boleh melebihi 45%. Ya, berarti kalau misalkan ketemu saham seperti INKP atau Tekim ya, yang mungkin yang INKP ya, itu tidak syariah gitu ya, karena komposisi utangnya udah lebih besar, melebihi 45% gitu ya. Jadi kita perlu melihat financial screening ya, termasuk pendapatan non halal dibandingkan total pendapatannya itu tidak boleh dari 10%. Nah, maka masuk nanti ke saham syariah gitu ya. Jadi listnya mungkin kayak gini lah. Kalau lihat list di JII, nah kita bisa lihat ya, ada ini Aces, Andro, Akra, Antam ya, Astra, Barito Pasifik, BTPN Syariah, Cepin, Ayam-Ayaman ya, Ciputra, Era, Excel, Indofood, Inco ya, terus ada ini Semen, Japfa, ini Jasa Marga, Kalbe, MDKA, MNCN, PTBA, Pakuwon, SCTV, Semen Gresik, ini Telkom ya. Kemudian ini Chandra Asri, Petrochemical, terus ada United Tractor, Unilever sama Wika. Ya kita tinggal lihat ya, mana yang PR-nya lagi rendah, PBV-nya lagi rendah, terus ada potensi dia boosting. Misalkan karena isu banyak kerjaan konstruksi ke depan, mungkin juga ada sovereign wealth fund, SWF gitu ya. Kemudian nanti konstruksi itu bakal jadi infrastruktur, bakal jadi primadona di tahun 2021. Nah, itu kita lihat ya, mana perusahaan yang memenuhi ini yang syariah gitu ya, atau di JI 70 ya, lebih banyak lagi, termasuk BMTR-nya Palo Kengong tuh masuk ya. Hari ini mungkin GIA naik banyak ya, GIA, terus ada keras, ada nggak di sini ya? Mungkin nggak ada kalau di JI 70 ya. Nah, nanti ini dilihat lagi, karena ini setelah November 2020 ini habis lagi, dia akan revalue lagi ya, untuk 6 bulan ke depan gitu. Jadi teman-teman itu di IDX, kalau bingung ya, yang syariah itu yang mana sih? Ya buka aja list JI 70, list JI sama ISSI gitu ya. Nah, jadi ada seperti itu, kita lihat nanti daftarnya apa, itu yang termasuk syariah. Nah, tinggal kita valuasi mana yang memberikan margin of safety dan prospek yang paling bagus ke depannya. Nah, setelah itu jangan ragu-ragu, ya udah ya, beli aja gitu ya. Kalau saya beli misalkan Sido gitu ya, terus ada Simpe, ini LSIP juga saya lihat bagus ya,
Cleo juga bagus ya. Ya ini banyak yang bagus ya, yang kemarin itu murah. Jadi saking murahnya kita bingung ya mau yang mana gitu. Wood juga bagus ya. Terus ada perusahaan-perusahaan yang baik gitu ya. Termasuk Telkom juga kemarin rebound gitu ya. Nah tinggal dipilih aja ya. Kalau Warren Buffett bilang jangan ngikutin saya ya, jangan ngikutin Pak Aldo, jangan ngikutin Pak Teguh, jangan ngikutin Herman Sumirat. Ikutin yang menurut Anda itu punya circle of competence-nya di mana gitu ya. Lu tuh punya circle of competence-nya di mana. Nah, kalau circle of competence-nya di properti, di industri, ya sudah, ya cari perusahaan yang kira-kira murah tapi prospek ke depannya bagus gitu ya. Karena prinsip value investing adalah mencari perusahaan yang undervalue gitu ya. Nah, menurut Ben Graham ya, yang namanya investor itu ada dua. Ada yang pasif gitu ya, yang maunya tidur gitu enak gitu, nggak keganggu gitu. Ada juga yang enterprising. Nah, kalau yang pasif itu ya aliran Ben Graham bilang ya teman-teman itu tinggal investasi di indeks. Ya contohnya kalau di syariah itu ada ETF JII ya. Misalkan ini kodenya XSSI. Nah, jadi reksadana syariah indeks dari Sinarmas ETF JII. Nah, ya sudah kita invest aja ya, belanja ETF terus kita tidur gitu ya atau kita cicil gitu ya. Kalau ada uang ya cicil gitu. Nah, itu adalah pasif investor ala Ben Graham dan itu diaminkan juga oleh Warren Buffett. Jadi Warren Buffett bilang ya, kalau saya mati nanti Berkshire Hathaway nggak ada yang ngelola, ya sudah duit-duit yang ada itu masukin aja ke indeks mutual fund gitu ya, yaitu berbentuk ETF gitu. Nah kalau mau capek itu namanya enterprising investor gitu ya. Jadi kita melakukan screening ya, kita pilih perusahaannya mana yang fundamentalnya kuat, tapi harganya murah ya sudah gitu ya. Nah ini contohnya misalkan BTPS ini ya, saya pakai iPod Go Screener ya. Jadi di iPod Go Screener itu enaknya saya bisa lihat ya, PBV-nya berapa gede, pertumbuhan ROE-nya berapa gitu. Nah ini BTPS, ini perusahaan yang bagus, wonderful company, tapi wonderful price gitu ya. Harganya udah cukup mahal. Tahunya dari mana? Ya kita bandingin PBV dengan PER-nya dengan kompetitornya. Misalkan Paninbank Syariah gitu ya, PNBS. Nah, kita bandingin ya, oh ternyata PER PBV BTPS ini mahal. Oh pantesan karena ROE-nya tinggi. Nah, terus yang mana? Apakah PNBS atau BTPS? Jawabannya bukan kedua-duanya. Saya misalkan lebih milih BRIS ya, Pak Aldo ya. Dulu BRIS itu Pak PBV-nya adalah 0,62. Wah, bagus nih. Ya, PBV-nya murah gitu ya. PR-nya tuh 42 gitu ya dibandingkan yang lain kan. Contohnya kalau BTPS itu PR-nya udah sangat tinggi, udah 100-an lebih gitu ya. Jadi saya sudah mendingan BRIS saja gitu ya. Saya invest di BRIS gitu ya, ditunggu nah harganya naik gitu ya. Jadi kita lihat ini konsep value investing kemarin bisa diterapkan ya. Contohnya kasusnya kalau yang syariah value investing itu di BRIS dan return-nya itu ratusan persen gitu ya. Kalau kita nyodok di Maret gitu ya atau di sebelumnya juga nggak apa-apa. Yang penting kita tenang gitu ya. Kenapa kita harus tenang? Karena di BRIS itu nah ada kabar ini ya. Kita buka idx.co.id, kita download laporan keuangannya. Wah, keren nih. EPS-nya ya dari 3,66 nih itu menjadi 12 gitu. Jadi EPS-nya naik 4 kali lipat. Nah, terus kita lihat di bisnis.com apa saja beritanya. Oh, ternyata beritanya ada praktek konun ya di Aceh menerapkan konun. Ya, terus pembiayaan konsumer dia meningkat gitu kan. Terus dia efektif, iKurma ininya efektif ya. Aplikasinya. Jadi dia menerapkan aplikasi namanya iKurma dan itu bagus ya. Terus BRI ini produktif ya. Cabang-cabangnya terus dana murahnya juga meningkat, dana pihak ketiganya meningkat. Jadi kesimpulannya tumbuh ya. Dia tumbuh gitu akhirnya pembiayaannya juga tumbuh gitu ya sehingga hasil akhirnya yang saya lihat kan hasil akhir ya earning per share-nya naik gitu ya. Jadi stick to fundamental gitu ya. Nah, ini yang kemarin juga ya. Kemarin kita buka yang September 30 naik lagi ya dari 5,81 kuartal ketiga 2019. Nah, kuartal ketiga di tahun 2020 dia menjadi 19,62. Jadi earning per share-nya naik gitu ya, tapi ini bukan kategori lagi value investing ya. Karena si PBV-nya udah mulai mahal. Nah, ini saya biasanya pakai Stockbit ya, Pak Aldo ya. Jadi ini bukan technical. Jadi ini grafik ini sih memang harga saham, tapi yang garis-garis ini adalah PBV gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pakainya PER atau PBV. Kalau bank itu pakainya PBV, ya price to book value. Nah, price to book value-nya selama 5 tahun saya perhatikan itu rata-ratanya si BRIS itu 0,94 ya. Terus standar deviasi plus satunya 1,37, sailingnya di 1,8. Paling rendah dia di 0,09 dan di 0,52. Nah, jadi begitu turun ya, turun di bawah 0,52 ini cheap gitu ya sampai dia mendekati ke floor kan. Jadi kalau udah makin mendekati floor kita kalau punya duit udah borong aja gitu ya selama perusahaannya bagus gitu. Terus nanti kalau udah melebihi 0,94 nah kita hati-hati nih ya kita jangan serakah gitu ya. Terus di atas 1,7, di atas 1,37 ini standar deviasi plus 1 PBV. Nah, ini kita udah mulai lepas gitu ya karena udah mendekati ke sailing gitu ya. Makanya saya di Instagram bilang
ini secara value investing harga BRIS itu sudah mahal ya karena sudah mendekati ke sailingnya gitu ya. Tapi ini sailing yang dipakai itu adalah sailing PBV. Jadi selama 5 tahun kalau di Stockbit ada data ya, berapa dia rata-ratanya gitu ya, berapa yang paling atasnya, terus berapa yang paling bawahnya gitu. Jadi kita melihat sejauh mana kinerja PBV yang nantinya itu bisa kita jadikan patokan kapan kita beli ya, misalkan belinya di bawah gitu ya, dan kapan kita jual, misalkan kita lepas gitu ya. Jadi semua saham yang saya punya itu saya punya screener patokannya gitu ya, per PBV-nya berapa. Nah jadi keputusannya tidak pakai moving average, golden cross lah, dead cross gitu ya, karena itu menurut saya jangka pendek ya, boleh-boleh saja itu buat technical. Tapi kalau untuk fundamental, nah saya melihat itu sama kayak Pak Lokengong ya, ngelihat ini per sama PBV-nya sempat di atas itu berapa besar, sempat di tengah itu berapa, nah terus di bawahnya itu berapa gitu ya. Jadi itu patokan kita gitu ya. Nah ini contohnya BMTR ya, kalau kita lihat ini sangat murah ya. Disclaimer on ya, bukan ngajak beli BMTR gitu. Saya juga tidak terlalu banyak. Sekali lagi saya bukan pom-pomnya Pak Lokengong, tapi ini cuma cerita karena saya sering diskusi gitu ya. Jadi PBV-nya saat ini 0,19 ya, cukup rendah. PR-nya itu 3 gitu ya. Jadi ini perusahaan murah banget ya dibandingkan misalkan anak perusahaannya MNCN yang udah agak tinggi per PBV-nya, walaupun PBV-nya masih di bawah 1 ya. Terus kita lihat ada masalah di BHIT-nya, tapi ya kalau saya pribadi menilai ini BHIT-nya sebagai induknya dari BMTR-nya ada masalah karena dia tuh masih rugi ya, masih rugi gitu ya. Terus mungkin banyak repo saham. Nah itu yang menyebabkan saya lihat BMTR ini value investing masuk kriteria, tapi secara kualitatif jujur saya masih melihat BHIT-nya ini masih ada masalah gitu ya. Walaupun nanti Haritano mau buyback lah segala macam gitu, tapi ya perlu dibuktikan dulu gitu ya. Apakah misalkan hutangnya bisa diselesaikan, kemudian kerugian di BHIT-nya bisa diselesaikan juga. Nah, baru itu jadi kriteria kita untuk beli BMTR lebih banyak lagi gitu ya. Jadi tolong selain melihat aspek valuasi dan kuantitatif, kita juga kudu melihat aspek kualitatif ya. Jadi kualitatif itu kita lihat manajemennya, struktur holdingnya gitu ya. Nah, kalau Sido sih saya nggak ada masalah ya. Sido ini selalu EPS-nya naik terus gitu ya, walaupun PER dan PBV-nya mahal gitu ya. Jadi kita lihat ya, wah ini keren banget perusahaan itu ya, EPS-nya kayak anak tangga gitu ya. Karena kalau BCA mungkin udah terlalu mahal ya. Nah ini yang kemarin lagi rame ya, sehingga saya dituduh sebagai sahabatnya Palo ya. Pak Herman ini pernah posting BMTR, terus disangka pom-pomnya Pak Lokengong ngajak beli BMTR gitu ya. Nah, kata CNBC kan terkuak ini alasan Lokengong borong 942 juta saham BMTR. Dia kalau lihat di RTI itu kepemilikan sahamnya jadi terbesar nomor 2 ya, dengan saham sebesar 6,01% gitu ya, di bawah MNC Investama atau BHIT gitu ya. Nah, jadi di sini ada ceritanya kenapa sih dibeli, karena di saat pandemi perusahaannya murah gitu ya, tetapi masih profit. Nah, jadi kalau beliau beli banyak ya, tapi ingat itu tidak sebanyak saham dia di tempat lain gitu ya. Beliau kan banyak ya sahamnya, misalkan ada di Petrosin gitu ya. Pak Herman, Pak. sorry. Ya. 5 menit lagi Pak. Oke, siap. Saking ya, enaknya cerita deh Pak. Siap. Kalau gitu saya ngomong lebih speeding sedikit ya. Nah ini contohnya misalkan Antam ya. Antam gitu. Kenapa kita punya banyak Antam gitu? Karena Antam itu ada perbaikan kinerja kalau menurut saya ya. Nah, saya sih lihat ujung EPS-nya ya. Ini Antam yang kemarin saya download ya, September 2020. Jadi naik tuh dari 26,7, EPS-nya yang terbaru itu 34,78. Nah, belum ditambah prospek ke depan gitu ya. Ada industri battery. Nah, maksud saya syariah value investing itu ya kita beli perusahaan yang wonderful company, punya prospek gitu, tapi dipastikan waktu kita beli itu under value gitu ya. Jadi kalau under value semakin murah, itu nanti menghasilkan margin of safety yang tinggi. Nah, makanya jangan lupa teman-teman ya, menghitung margin of safety, lihat manajemennya, kita perlu punya circle of competence, melihat prospek pertumbuhan gitu ya, kinerja keuangan, kalau bisa Q on Q-nya selalu meningkat. Nah, terus kita harus bisa membedakan valuasi dengan harga. Warren Buffett bilang, value is what you get, price is what you pay. Nah, kalau bisa value-nya lebih tinggi daripada price-nya. Kapan price-nya murah di bawah value-nya? Ketika perusahaannya terjadi salah harga. Salah harganya mungkin karena siklus bisnis ya, karena turnaround gitu ya. Ya contohnya spekulasinya mungkin Aisyah ya. Tapi kita perlu cek dulu ini masuk ke syariah atau enggak. Nah, Aisyah itu kan kemarin bermasalah gitu ya. Ini disclaimer on lah, cerita aja. Tapi dia pengen menyelesaikan utangnya. Ada pemilik baru, kemudian terjadi restrukturisasi, manajemen baru. Nah, what next? Ya mudah-mudahan ini terjadi perbaikan kinerja. Ya, tapi ini perlu kita analisis bersama-sama ya. Saya juga belum terlalu banyak gitu ya. Tapi ini bukan saran untuk membeli. Ini cuma ngobrol-ngobrol bahwa ada perusahaan yang tadinya jatuh tapi bisa saja bangkit kembali gitu ya. Tapi ada yang jatuh terus jatuh lagi gitu ya. Contohnya Modern Land lah ya, MDRN ya.
YRN Pak, yang main di apa tuh franchise 7-Eleven ya. Terus 7-Eleven-nya banyak tutup gitu ya. Akhirnya sahamnya yang tadinya disangka value investing itu jadi nyangkut ya, jadi value trap. Nah, itu kita harus waspadai gitu ya. Jadi kita perlu lihat ya, jangan sampai terjadi value trap. Nah, ini saham syariah yang bayar dividen ya. Ada Astra Gold Lestari, Adaro, Dimas, ITMG, Kino, Unilever, SMA, Sido, SMSM ya. Tapi mungkin secara per PBV itu udah agak mahal. Nah, biasanya saya minta ke IDX jadwal Pubex, Pak. Saya selalu rajin ya ikut ke Pubex gitu ya. Terus kita lihat gimana sih inisiasi dan Update ya Pak ya. ya yang update ya planningnya ke depan manajemen itu seperti apa gitu. Kalau dia nggak ngejawab pertanyaan saya ya saya ke investor relation ini saya email, saya kejar gitu ya sampai dia memberikan jawaban. Nah, ini ada indikasi Pak Aldo ya yang perlu diwaspadai. Hati-hati dengan financial shenanigans ya, markup lah gitu ya. Contoh kayak Garuda lah. Dulu tahun 2018 ya dia melaporkan ada pendapatan lain-lain yang cukup gede gitu ya sehingga EPS-nya naik gitu. Padahal pendapatannya ini nggak secara accounting nih, secara cash flow ini nggak ada gitu ya, tapi secara accounting ada gitu ya. Ini permainan wifi kemarin ya, jadi dari Mahathir itu ya. Nah, jadi itu namanya financial shenanigans. Terus hati-hati dengan perusahaan yang ada kompleksitas transaksi afiliasi atau related party yang kita agak sulit nge-trace-nya. Nah, kalau saya itu selalu ngecek juga ke Pevindo. Ya, jadi credit rating kalau di downgrade hati-hati ya. Nah, beberapa teman saya bilang gini, Pak Herman itu tele murah Pak, value investing gitu ya, murah, beli. Nah, tapi saya lihat ke Pevindo, ternyata dia downgrade ya, jadi kredit rating itu menurun. Nah, kalau kredit rating menurun, berarti ada indikasi perusahaan ini mungkin bisa terjadi default atau mungkin tertunda pembayaran kewajibannya gitu ya. Mendingan saya nggak ikut gitu ya, walaupun itu secara value investing masuk gitu ya. Nah, jadi kita perlu melihat juga kredit rating ini kalau di downgrade hati-hati. Nah, saya ini datanya dari Pevindo. Terus hati-hati dengan penjualan saham ya. Kalau pemilik banyak menjual saham ya, contohnya kayak MYRX, Pak Beni Cokro itu tinggal sedikit sahamnya. Itu mencurigakan Pak. Karena kita lihat di berita IDX ya, ada berita jual lagi. Loh, kalau gini berarti yang namanya owner tidak pede gitu ya dengan apa masa depan perusahaannya. Jadi the man behind the gun, stock ownership, transaksi berelasi dengan fraud, off balance sheet issue, repo, financial shenanigan, status laporan keuangan sama kredit rating perlu dilihat. Nah, di IDX itu ada status laporan keuangan Pak, yang namanya sambelada gitu ya. Jadi kalau perusahaan bangkrut, ya, ekuitasnya negatif, tidak ada pendapatan usaha, mungkin dia opini dari akuntan publiknya itu adverse atau disclaimer, dan dia juga terlambat menyampaikan laporan keuangan. Nah, itu kalau Pak Lo bilang GCG-nya nggak benar gitu ya. Tapi kalau menurut saya GCG itu ada di status laporan keuangan gitu ya. Jadi saya selalu update Pak, lihat tiap hari itu ya ke idx.co.id, jangan-jangan ada perusahaan yang ekuitas negatif gitu ya. Nah, walaupun nanti value investing PBV-nya 0,2 PR-nya, tapi kalau ekuitas negatif mendingan nggak dulu deh gitu ya, perbaiki dulu aja, lakukan dulu restrukturisasi, baru kita serok sahamnya gitu ya. Nah, ini yang terakhir dari Damodaran ya. Jadi Damodaran bilang dia men-challenge Warren Buffett gitu ya, men-challenge aliran Benjamin Graham karena hasil penemuan Damodaran. Damodaran ini mbahnya keuangan gitu ya. Nah, tapi saya lebih senang Warren Buffett. Ya. Nah, tapi si Damodaran punya data menarik ya. Pak Aldo kalau lihat ya, dari tahun 30 sampai kebetulan ikut kuliah online-nya kemarin ini si Damodaran. Damodaran kuliah online. Nah, apa kata Damodaran ya? Damodaran bilang ini yang namanya growth stock itu sekarang lebih unggul daripada value stock gitu ya. Jadi value stock itu makin lama kan ini lowest PBV ya. Kalau kita lihat makin lama itu makin turun ya, return-nya itu makin semakin turun ya. Tetapi Pak Herman, sorry. Waktu ya. Iya. Minta 1 menit ya. Nah, jadi 1 menit mungkin kesimpulan Pak Herman. Iya, jadi kesimpulannya ini di slide ini, Pak. Oh, kesimpulannya di sini. Iya, jadi ada satu tren di Amerika ya, value investing itu return-nya semakin menurun gitu ya, dan growth investing itu makin naik gitu ya. Nah, kalau kemarin kita lihat di beberapa artikel itu saya baca ada di Economist, di Bloomberg, Forbes dan lain-lain itu kan pada mempertanyakan bagaimana value investing ini bakal bisa sustain ke depan apa enggak gitu. Salah satunya juga si Prof Damodaran ini, bahkan dia bikin kuliah online pembahasan ini kan ya. Iya. Nah ini Pak itu bisa lihat ya Aldo nih, lowest PBV kan berarti ini value investing ya. Itu return-nya sekarang 11,27. Sedangkan yang growth investing itu return-nya 16,67, jadi lebih menang ya. Dilihat dari PE juga. PE yang kecil itu 11,35, ini value investing. Nah yang kanannya ini growth investing ya, return-nya 17,09. Jadi artinya
sekarang ini superior gitu ya, growth invest. Jadi artinya kalau kita jadi value investing, kita nggak bisa murni Benjamin Graham. Kita harus modifikasi gitu ya, kayak Warren Buffett lah. Jadi ditambah dengan aspek kualitatif gitu. Kalau PBV-nya naik sedikit ya nggak apa-apa, kita beli aja sahamnya gitu ya, selama perusahaan itu dalam track record kita EPS-nya itu naik gitu ya. Nah itu kesimpulannya ya. Jadi yang tadi kan ditanya mungkin ya, nanti kita lanjutin di sesi Q&A ya Pak Erwan. Ya, jadi begitu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penjelasan yang sangat komprehensif dari Pak Dr. Kandidat Erman Sumirat. Kakang ya, bukan Bapak ya? Iya. Kang Erman Sumirat. Bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya, ini dari Panitia Syariah Investment Week juga bakalan memberikan 5 door prize. Nah, masing-masing itu voucher Gramedia sebesar 250.000. Nah, lumayan. Silakan siapkan pertanyaannya dari sekarang. Nah, pesan kemarin panitia kalau bisa pertanyaan yang sulit-sulit katanya kan, karena